Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi dengan saya Dwi Hadini, mahasiswi hukum Universitas Bangka Belitung. Kali ini saya akan memaparkan materi yang mana itu mengenai hukum pertambangan. Baik, saya akan membawakan materi yang berjudul Perbandingan Kewenangan, Pengelolaan dan Perizinan Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Lama dan yang baru, itu menyangkut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Sebelum membahas mengenai perbandingan pengelolaan dan perizinan pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara beserta dengan Undang-Undang revisinya. Sebelum itu, perlu diketahui bahwa secara historis pengaturan tentang pengelolaan dan perizinan pertambangan di Indonesia merupakan kelanjutan dari hukum pertambangan yang berlaku sebelum kemerdekaan. Pada awalnya, peraturan pertambangan merupakan warisan dari zaman penjajahan Belanda, yakni Indijkswet Statblad 1899 nomor 214 yang diberlakukan berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di tahun 1906, UU tersebut ditambah dan diubah dengan Michn-Ordonansi, Ordonansi Pertambangan tahun 1906. Adapun setelah 15 tahun merdeka, Indonesia membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan yang kemudian menjadi undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 37 PRP tahun 1960 yang berlaku pada tanggal 14 Oktober tahun 1960. UU AKO menyebut Indijkswet karena peraturannya dianggap tidak sesuai dengan karakteristik negara Indonesia dan kepentingan nasional di bidang pertambangan. Yang setelahnya diganti menjadi UU Pemda pada tahun 1999, lalu diganti lagi menjadi UU Pemda tahun 2004, hingga pada UU Minerba, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Lahirnya Undang-Undang Minerba 2009 membawa konsekuensi sistem pengelolaan pertambangan di Indonesia menjadi bersifat pluralistik. Hal ini terjadi dikarenakan pada saat diberlakukannya UU Minerba 2009 masih terdapat beberapa kontrak karya yang dalam tahun berjalan atau bahkan baru ditandatangani sebelum pemberlakuan undang-undang yang baru. Lalu berdasarkan Undang-Undang Minerba bahwa pemerintah daerah, baik itu di tingkat kabupaten atau kota maupun pada tingkat provinsi dapat melakukan penerbitan IUP. Dalam praktiknya seringkali terjadi pertentangan terkait dengan kepemilikan kewenangan dalam penerbitan IUP antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ternyata membawa perubahan terhadap pengaturan pemberian IUP di bidang energi dan sumber daya mineral. Kewenangan hanya menjadi urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Sedangkan untuk daerah kabupaten atau kota tidak memegang lagi kewenangan sama sekali termasuk dalam pemberian IUP sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Minerba pada tahun 2009. Setelah lamanya satu dekade berlakunya Undang-Undang Minerba 2009, akhirnya pada 12 Mei 2020 lalu pemerintah mengesahkan revisi UU Minerba. Terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan yang dilakukan dalam revisi Undang-Undang Minerba. Salah satunya ada pada pengambil alihan sebagian besar kewenangan untuk mengatur dan mengelola mineral dan batu bara kepada pemerintah pusat, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan penerbitan IUP. Lokus dari usaha di bidang minerba adalah di daerah, yaitu daerah kabupaten atau kota seharusnya ada pelibatan wewenang dalam daerah dalam pengelolaan mineral dan batu bara. Hal ini ditujukan agar pemerintah daerah, kabupaten, atau kota yang secara jarak dekat dengan perusahaan minerba mudah untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha minerba tersebut. Selain itu, penguasaan negara terhadap mineral dan batu bara harusnya diberikan kepada perusahaan negara atau badan usaha milik negara atau yang biasa kita sebut dengan BUMN. Juga dengan BUMD.
Pasal 169A UU Minerba baru, peran negara dalam pengelolaan negara terhadap minerba dikurangi. Lalu dari pemaparan materi yang telah saya jelaskan dapat diketahui bahwa perbandingan kewenangan pengelolaan dan perizinan pertambangan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan undang-undang revisinya, yaitu pengambil alihan sebagian besar kewenangan untuk mengatur dan mengelola mineral dan batu bara kepada pemerintah pusat, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan penerbitan IUP. Baik, sekian materi yang telah saya berikan, semoga bermanfaat bagi para penonton yang telah menontonnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching!